Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan yang sangat saya kasihi. Gimana kabar dari Bapak Ibu semua? Saya harap dan saya doakan semua kita dalam keadaan sehat karena sesungguhnya kita adalah kekasih-kekasih Tuhan. Saudara, seri pesan penggembalaan ke-22 kali ini berjudul Semakin berakar di masa sukar. Semakin berakar di masa sukar. Mari kita lihat kitab Ayub pasal 14 ayat 7 sampai 10. Ayub 14 ayat 7 sampai 10. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Saudara, bagian yang terpenting dan menentukan dari sebuah pohon adalah bagian akarnya. Bagaimana akar ini tidak hanya memulai sebuah kehidupan dari pohon, tetapi menopang kehidupan pohon itu sendiri, saudara. Dan itulah yang diamati oleh Ayub. Pada waktu dihantam oleh penderitaan dan didera oleh pergumulan hidup yang begitu berat. Saudara-saudara, pesan firman kali ini bermaksud agar saya dan juga saudara-saudara memeriksa hidup kita masing-masing. Bagaimana kondisi akar kita. Karena bila kita semakin berakar di masa yang sukar, maka hidupmu akan lolos melewati masa-masa yang sukar itu dan kita tetap akan hidup, tumbuh dan bersemai ranting-ranting kehidupan kita. Tetap segar setelah melewati masa yang sukar, saudara. Saudara, kata kunci dari ayat 7 dan 8 adalah harapan. Dimulai dengan sebuah perkataan bahwa bagi pohon masih ada harapan. Sekalipun ia ditebang, dia tetap akan bertunas kembali. Haleluya, saudara. Kata kuncinya adalah harapan. Poin ini sangat penting, saudara, karena harapan inilah yang menentukan berlangsungnya sebuah kehidupan, saudara. Orang hidup yang sudah tidak ada harapan, sesungguhnya dia sedang mati walaupun menjalani kehidupan. Harapan itu sangat menentukan, saudara. Karena itu di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, saudara, mari, saudara, jangan pernah pupus harapanmu, saudara. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun yang saudara alami di tengah-tengah wabah seperti ini, saudara, tetaplah pelihara harapanmu kepada Tuhan. Percayalah, saudara, Tuhan kita jauh lebih hebat daripada apapun yang saudara alami. Saudara, yakinlah bahwa engkau adalah sesungguhnya putra-putri kerajaan surga. Warga dari sebuah kerajaan yang tak tergoncangkan. Sehingga mari kita tetap memiliki harapan bagaimanapun dan apapun kondisi keadaan kita. Apabila akar itu menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, saudara,
Tetapi sebuah pohon dan saudara juga saya tetap memiliki harapan akan sebuah kehidupan, saudara. Ayat yang ke-9, kita akan belajar sebuah kalimat kunci yang lain. Kalimat kunci yang lain ialah, maka bersemilah ia setelah ini, saudara, diciumnya air. Ini sebuah kalimat kunci. Yang pertama-tama, harapan yang kita pelajari di ayat 7 dan 8. Harapan ini harus dan membutuhkan sebuah action yang nyata. Apa, saudara? Yang perlu tindakan nyata sebagai harapan yang sudah terus ada dan tetap muncul dalam kehidupan kita di tengah-tengah wabah yang menyulitkan ini, saudara. Apa actionnya? Apa tindakan nyata yang harus kita lakukan? Di situ dikatakan ayat 9, diciumnya air. Saudara, terjemahan lama dari Alkitab Bahasa Indonesia itu memakai sebuah istilah yang lain, tidak diciumnya air, tetapi mendapat bau air, saudara. Artinya, akar yang menentukan dari sebuah pohon ini harus mendapat bau air. Harus ada tindakan bahwa dia sedang mencium keberadaan daripada air yang menjadi sumber kehidupan dari pohon itu, saudara. Tidak ada yang bisa kita andalkan dalam wabah pandemi COVID ini, saudara, kecuali air sumber kehidupan. Dan air sumber kehidupan dalam hidup kita tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus, Sang Firman itu, saudara. Maka itu, mari kita nyatakan pengharapan kita pada Tuhan dengan terus mencari Dia, hidup dekat dengan sumber air hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, dan selalu tanpa ragu-ragu dan tanpa kehilangan momentum sedikit pun, tetaplah membaca Alkitab, tetaplah bertekun setia membaca Alkitabmu setiap hari, saudara. Karena dengan demikian engkau mendapat bau air. Engkau sedang mencium keberadaan daripada air yang menopang akar kehidupan saudara. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Yesus dan firman Tuhan yang hidup di dalam saudara. Tidak ada sesuatu pun yang lain. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara, ada seorang presiden bank swasta terkenal di negara bagian Amerika Latin. Dia berlimpah dengan harta, saudara. Tetapi ketika virus corona itu menyerang kehidupannya, dia sakit, dia tak berdaya, dia berada sendirian di ruang isolasi. Karena dia dinyatakan terkonfirmasi dan terkontaminasi wabah virus corona ini. Apa yang dia alami, saudara? Dia mati. Dia mati, saudara. Putrinya ketika melihat jenazah dari ayahnya, seorang yang kaya raya di negara itu, saudara, dia menangis, saudara. Dan dia menulis sebuah testimoni. Dan testimoni itu viral di media-media sosial. Dia berkata, apa yang bisa dilakukan oleh uang yang berlimpah ketika seseorang itu harus tidak berdaya karena penyakit corona ini? Uang tidak bisa menolong. Uang yang berlimpah akhirnya harus ditinggalkan.
dan berkata selamat tinggal uang yang banyak. Tidak bisa menolong, menyembuhkan. Dan ayahku mati dalam keadaan kalah dengan penyakit corona ini. Hanya satu pribadi, saudara, yang dapat menolong engkau untuk akar-akar kehidupanmu tidak hanya makin kuat, harapanmu tidak akan pernah lenyap. Apa itu, saudara? Air, sumber hidupmu, yaitu Tuhan Yesus. Dan sebagai langkah nyata, kita tetap melekat pada air kehidupan itu, saudara. Bacalah dengan tekun dan setia Alkitab, yaitu firman Tuhan. Ayat yang ke-10, saudara, Ayub merasa tidak lebih daripada sebuah pohon. Walaupun dia makhluk yang sempurna sebagai manusia. Karena kalau pohon masih ada harapan walaupun ditebang dan tunggulnya itu kelihatan mati dalam debu. Tetapi ketika mencium air, dia langsung menumbuhkan ranting-rantingnya. Tapi kalau manusia yang mati, kalau manusia yang harus ditebang, Ayub berkata, tidak berdaya. Dan dia mati. Tempatnya di dalam tanah, dikubur, saudara. Apa maksudnya ini, saudara? Maksudnya, apabila nyawa kita belum berpisah dari tubuh kita, apabila nyawa ini masih ada hayat di kandung badan, saudara, mari kita punyai harapan itu. Jangan menyerah. Teruslah berharap. Inspirasi ini membuat Ayub untuk bisa bertahan, berharap, berusaha untuk memenangi masalah-masalah kehidupan yang sedang menderanya. Dan sebelum nyawanya benar-benar lepas dari tubuhnya, dia bertekad untuk bisa lolos dari masa-masa yang sukar ini dan hidupnya akan tetap segar seperti pohon yang sudah mendapat bau air dan bersemi ranting-rantingnya dan memulai babak kehidupan yang baru. Itulah yang menguatkan Ayub. Itulah yang membuat Ayub untuk bisa bertahan. Dia tidak mau kalah dengan sebuah pohon. Dia mau tetap berakar di masa-masa yang sukar. Mari kita kuatkan akar-akar kepercayaan kita. Dekatkan hidupmu pada sumber kehidupan air yang murni, yaitu Tuhan Yesus Sang Firman. Membaca Alkitab dengan setia dan rajin, dan hiduplah di dalamnya. Hidupi ayat-ayat firman Tuhan. Jadikan itu rema dalam benak saudara dan dalam setiap tutur kata, pikiran kita, dan tindakan-tindakan. Setiap keputusan-keputusan hidup kita, mari kita dasarkan kepada firman Tuhan. Niscaya di masa yang sukar, kita tetap akan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan memberkati kita. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah perlindunganku.
Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah, sumber kehidupan kami. Engkau air yang dibutuhkan oleh sebuah pohon ketika sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Karena sudah ditebang dan tunggulnya mati di dalam debu. Tetapi sementara akar itu berjalan merambat dan mencium keberadaan air. Air itu boleh menyegarkan kembali. Dan akar pohon itu dibaharui untuk memulai sebuah babak kehidupan yang baru. Dan pohon itu boleh bertumbuh lagi. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Bahwa Engkau Yesus tidak pernah tinggal diam. Engkau akan membuat sebuah perubahan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati bapak-bapak yang mengalami kesulitan dalam ekonomi. Untuk menopang kehidupan rumah tangganya. Tuhan, kami punya air sumber kehidupan yang luar biasa. Berkati bapak-bapak ini untuk terus bertumbuh lagi dalam ekonomi pekerjaannya. Berkat dari Bapa yang di surga, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami sekarang selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Sampai bertemu di seri pesan pengembalaan berikutnya. Amin.